Shalom adik-adik manis, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, hui, hui, hui. Iya adik-adik, jumpa lagi dengan kakak Yoyo dalam Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Getsemani Jenjang Indriat. Di hari ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita yang sangat menarik. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kehidupan kami, baik selaku para pengasuh maupun anak-anak asuh. Kami semua ada di sini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, dan kami akan mendengarkan cerita sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberi anugerah Roh Kudus bagi kehidupan kami, agar kami dapat mengerti apa yang diberikan oleh para pengasuh kami, dan kami akan melakukan itu dalam setiap derap langkah kehidupan kami. Berkati kami semua hari ini Tuhan, yang beribadah kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, sebelum kakak Yoyo bercerita, kita menyanyi sebuah lagu yang berjudul Lonceng Natal Berbunyi. Lonceng Natal berbunyi, indah dan merdu. Sudah lahir di Betlehem Sang Immanuel. Ding dong, ding dong, ding. Ding dong, ding dong, ding. Ayo kita sembah dan puji Dia. Ding dong, ding dong, ding. Ding dong, ding dong, ding. Ayo kita sembah dan puji Dia. Iya adik-adik, sebelum kakak Yoyo bercerita, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca secara bersama terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas 2. Injil Lukas 2 ayat 10 berakhir dengan ayatnya yang ke-14, yang berbunyi demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Iya adik-adik, di sebuah tempat itu kira-kira tidak jauh dari tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Ada sekelompok gembala. Mereka sedang mengembalakan kawanan domba mereka. Seharian penuh dari pagi sampai malam, mereka hanya duduk dan mengembalakan kawanan domba mereka. Ketika hampir malam tiba, mereka dikejutkan oleh cahaya yang sangat besar dari sorga. Cahaya apa itu? Cahaya itu dari langit. Dan adik-adik tahu, cahaya itu berasal dari jubah atau baju dari malaikat. Malaikat itu malaikat Tuhan, malaikat yang diutus oleh Tuhan Allah, membawa kabar sukacita kepada mereka. Adik-adik, para gembala ketakutan. Kenapa sampai mereka ketakutan? Mereka ketakutan karena cahaya itu menerpa tubuh mereka. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan kamu takut, sebab sesungguhnya aku datang memberitakan kabar sukacita kepadamu, bahwa hari ini telah lahir bagimu
Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di kota Daud. Ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka menjadi tercengang-cengang, mereka kaget, mereka heran. Mereka bertanya satu kepada yang lain, Tuhan Yesus, bayi malaf yang dinantikan begitu lama, telah lahir. Dan ketika mereka dalam suasana lain bertanya dengan lain, tiba-tiba bala tentara surga datang menghampiri mereka dan berkata kepada mereka, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Mereka semua menatap satu dengan yang lain dan mereka percaya dengan kabar yang disampaikan oleh para malaikat Tuhan itu. Ketika mereka dalam proses kebingungan, mereka percaya, tiba-tiba mereka melihat malaikat-malaikat dan bala tentara surga itu telah kembali ke surga. Iya adik-adik, para gembala itu pun mempersiapkan seluruh hidup dan kehidupan mereka. Dan mereka pergi mencari Tuhan Yesus, mencari bayi yang telah diberitakan oleh para malaikat Tuhan tadi. Dan mereka pergi mendapatkan bayi malaf itu bersama dengan ayah dan ibunya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, para gembala telah pergi, dan di suatu tempat yang lain ada 3 orang majus. 3 orang majus ini mereka berasal dari timur. Mereka melihat, adik-adik bisa lihat pada gambar yang telah kakak siapkan. Ketiga orang majus ini mereka melihat bintang. Di antara bintang ada satu bintang yang sangat terang benderang cahayanya. Ketika mereka melihat bintang ini, 3 orang majus pun berjalan mengikuti cahaya bintang ini. Dan tepatnya di atas bintang ini terbaring bayi Yesus, terbaring bayi malaf, Sang Juru Selamat umat manusia. Iya adik-adik, di sini terbaring Tuhan Yesus sedang terlelap. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir, dijaga oleh kedua orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria. Orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, bersama dengan para gembala. Ketiga orang majus ini, mereka membawakan persembahan mereka. Mereka membawakan emas, kemenyan, dan mur. Itulah tanda persembahan mereka. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa yang dinanti-nantikan telah tiba, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Iya adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik senang tidak mendengarkan cerita dari Kakak Yoyo? Iya, masih tetap semangat. Sekarang Kakak Yoyo mau katakan untuk adik-adik, lewat cerita tadi, cerita di mana orang-orang yaitu para gembala dan 3 orang majus menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dunia, Juru Selamat umat manusia. Sekarang kakak bertanya untuk adik-adik, apakah yang harus adik-adik lakukan? Atau tindakan apa yang harus adik-adik lakukan untuk membalas kasih setia Tuhan? Bahwa ketika Tuhan Yesus rela lahir ke dunia dan mati
untuk menebus dosa kita selaku umat manusia. Apa yang harus adik-adik lakukan? Iya, tentunya kita tidak bisa membalas kasih setia Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan selaku anak-anak Tuhan adalah kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin beribadah. Dan kita juga harus rajin membaca firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan, kita dituntun untuk menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang mematuhi setiap peraturan dan perintah orang tua. Anak-anak yang menjadi taat kepada orang tua, tapi terlebih khusus harus takut dan taat kepada Tuhan Yesus. Iya adik-adik, demikianlah cerita kakak di hari ini. Kakak Yoyo percaya bahwa adik-adik Indria akan selalu diberkati dan akan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat umat manusia. Iya adik-adik, mengakhiri cerita kita akan menyanyi sebuah lagu dalam Kidung Jemaat nomor 127. Kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Iya, adik-adik, menutup seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Dan doa ini akan dibawakan oleh Kakak Ika Sajaden. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena adik-adik asuh kami telah selesai menerima materi sekolah minggu di hari ini. Tuhan, kiranya apa yang telah diberikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan adik-adik asuh kami ke depan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dan dosa yang telah kami perbuat, lalu hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu tunas pekabaran Injil Jemaat GPM Getsemani Jenjang Anak Indria di hari ini boleh selesai. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.